Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Tokoh masa Advent yang kita renungkan saat ini adalah Yohanes Pembaptis. Hari ini Yesus membawa paradigma baru saat bicara tentang Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri memberi pengakuan bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Apa artinya? Apakah Tuhan ingin agar kita menjadi yang terkecil dahulu dalam kerajaan Allah, agar bisa menjadi yang terbesar? Setiap kita pasti ingin mencapai raihan prestasi tertentu, menjadi terhebat, terbesar, terpandang selama hidup di dunia ini. Jarang, bahkan nyaris tidak pernah orang mau menjadi yang terkecil. Alasannya sederhana, karena yang terkecil itu berkonotasi negatif, dipandang lebih rendah, dianggap sepele, kurang diperhitungkan, dan kurang dihargai. Mencapai prestasi duniawi terbesar tak sebanding dengan menjadi bagian dari kerajaan surga. Memang sukses duniawi amat bernilai dan perlu diapresiasi. Namun mengira bahwa itulah puncak dan tujuan hidup di dunia ini sungguh perlu dicermati. Orang diingatkan bahwa tujuan hidup ini adalah surga. Apa artinya memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan surga? Apa gunanya kita menjadi yang terhebat, tetapi tidak mau bertobat? Untuk mencapainya orang tidak perlu memiliki yang terbanyak dan terbesar, atau menjadi yang terkuat. Yang diperlukan hanya kerendahan hati. Yohanes Pembaptis telah menempuh jalan itu. Dia menjalankan tugasnya sebagai pembuka jalan bagi Sang Penyelamat dunia, memberi contoh kerendahan hati, agar orang pun mau hadir dan datang dengan kerendahan hati, yaitu mau bertobat. Bahkan tentang Tuhan Yesus, Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saat dihadapkan dengan para muridnya,
yang rebutan untuk menjadi yang terbesar. Tuhan menegaskan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kerap kali kita berlagak menjadi yang terbesar, padahal yang terbesar di dunia tidak ada apa-apanya dalam kerajaan surga. Justru mau menjadi terkecil akan menjadi terbesar. Sudahkah semangat kerendahan hati dan hati sebagai hamba dan semangat pertobatan menjadi perwujudan atau penghayatan hidup kita di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Semoga kita mampu menunjukkan buah-buah pertobatan dengan semangat kerendahan hati. Tuhan memberkati.